Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Rian menatap jalanan berliku yang membelah hutan lebat menuju desa Karangmulyo, kampung halamannya yang sudah 3 tahun tidak dikunjungi. Aspal jalan sudah retak-retak, dipenuhi lumut dan daun-daun kering yang berserakan. Sepeda motornya melaju pelan, mesin berbunyi kasar karena perjalanan jauh dari Jakarta. Sudah hampir tengah malam ketika dia memutuskan berangkat. Sebenarnya ada yang aneh dengan keputusannya pulang mendadak ini. Tadi sore, dia bermimpi tentang neneknya yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Dalam mimpi itu, nenek berkata dengan suara gemetar, "Rian, pulanglah. Ada yang harus kau ambil sebelum terlambat." Ketika bangun, Rian merasa ada sesuatu yang menariknya untuk segera pulang. Meski keluarganya sudah pindah ke kota, rumah lama di desa masih berdiri, dijaga oleh Pak Karso, tetangga yang sudah seperti keluarga sendiri. Perjalanan dari Jakarta ke desa Karangmulyo memang tidak mudah. Harus melewati jalan provinsi, kemudian jalan kabupaten yang semakin mengecil, hingga akhirnya masuk ke jalan desa yang berliku menembus hutan jati tua. Desa Karangmulyo terletak di ujung paling pelosok, dikelilingi hutan lebat dan perbukitan kapur yang dipercaya penduduk sebagai tempat tinggal makhluk halus. Rian mengecek jam di ponselnya. Pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, sinyal sudah mulai hilang sejak 30 menit lalu. Lampu depan motornya menyinari jalan setapak yang semakin sempit. Di kiri kanan, pohon-pohon jati raksasa menjulang tinggi, membentuk terowongan gelap yang menyeramkan. Tiba-tiba, motor Rian mogok. "Ah, sial," gumamnya sambil turun dari motor. Dia coba starter berkali-kali, tapi mesin hanya berdetak lemah tanpa mau hidup. Rian membuka jok motor, mengecek aki dan bahan bakar. Semuanya tampak normal, keheningan malam begitu mencekam. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berdesir melalui dedaunan. Rian mengeluarkan ponsel untuk menyalakan senter, tapi baterai tinggal 5%. Dia memutuskan mendorong motor sambil berjalan kaki. Menurut ingatannya, jarak ke desa tinggal sekitar 2 km lagi. Tapi di kegelapan seperti ini, rasanya seperti puluhan kilometer. Setelah berjalan sekitar 15 menit, Rian melihat cahaya redup di kejauhan. Sepertinya ada rumah atau pos kamling. Dia mempercepat langkah sambil terus mendorong motornya yang berat. Ternyata itu adalah sebuah warung kopi tua yang masih buka. Di depannya terpasang lampu minyak tanah yang mengeluarkan cahaya kekuningan. Seorang pria parubaya duduk di kursi plastik sambil merokok. "Permisi, Pak," sapa Rian mendekat. "Motor saya mogok." "Masih jauh tidak ke desa Karangmulyo?" Pria itu mendongak, menatap Rian dengan tatapan aneh. Wajahnya kurus, mata cekung, dan kulitnya pucat seperti orang sakit. "Karangmulyo?" ujarnya dengan suara serak. "Wah, jauh sekali, Mas. Masih sekitar 5 km lagi. Tapi jalan ke sana berbahaya kalau malam-malam." "Berbahaya gimana, Pak?" Pria itu menghisap rokoknya dalam-dalam. "Banyak yang bilang, di jalan itu sering ada penunggu. Apalagi kalau lewat makam tua di tengah hutan. Makam keramat Eyang Surotani." Rian mengernyit. Dia tidak pernah mendengar tentang makam itu dari orang tuanya. "Makam siapa, Pak?" "Eyang Surotani. Nenek moyang desa yang dulu pernah dikutuk karena mengkhianati desanya sendiri. Makamnya ada di tengah hutan, persis di persimpangan jalan menuju Karangmulyo. Konon, siapa saja yang lewat sana harus memberi hormat, kalau tidak..." Pria itu tidak melanjutkan kalimatnya. "Kalau tidak kenapa?" "Ya pokoknya jangan sampai mengganggu atau melanggar aturan di situ. Apalagi kalau tidak sengaja menginjak atau merusak sesuatu di area makam." Rian mulai merasa tidak nyaman, tapi dia tidak punya pilihan lain. Harus sampai desa malam ini juga. "Baik, Pak. Terima kasih infonya. Oh ya, ada bengkel motor tidak di sekitar sini?" "Tidak ada, Mas. Bengkel terdekat ada di desa sebelah, tapi buka besok pagi."
Kalau mau, motor bisa ditinggal di sini dulu. Nanti besok pagi saya panggilkan tukang servis. Rian berpikir sejenak. Dia sangat ingin sampai rumah malam ini. Tidak apa-apa, Pak. Saya dorong saja sampai desa. Pria itu menggeleng. Sebaiknya tidak, Mas. Bahaya. Tapi Rian sudah bulat tekadnya. Dia membeli sebotol air minum dan beberapa permen untuk menambah tenaga, lalu melanjutkan perjalanan sambil mendorong motor. Jalan semakin menanjak dan berkelok. Rian sudah mulai kelelahan ketika mencium aroma dupa yang samar-samar terbawa angin. Tidak lama kemudian, dia melihat sebuah bangunan kecil di sisi kanan jalan. Sepertinya sebuah makam atau petilasan, cahaya bulan yang redup memperlihatkan sebuah cungkup makam kuno yang dikelilingi pohon beringin besar. Di gerbang masuk terdapat tulisan yang sudah pudar, tapi masih bisa dibaca, Astana Eyang Surotani. Rian berhenti sejenak. Ini pasti makam yang dimaksud pria di warung tadi. Area di sekitar makam tampak terawat, dengan beberapa sesaji berupa bunga dan kemenyan yang masih baru. Jelas masih banyak orang yang berziarah ke sini. Dia berencana lewat begitu saja sambil dalam hati memberi salam hormat, seperti yang sering diajarkan orang tua saat melewati tempat keramat. Tapi tiba-tiba, roda depan motornya tersangkut lubang di jalan. Rian berusaha mengangkatnya, tapi motor malah oleng ke kanan dan hampir terjatuh. Dalam usaha menahan motor agar tidak jatuh, Rian kehilangan keseimbangan dan terpeleset ke samping jalan. Tubuhnya tersungkur ke arah makam, dan tanpa sengaja kakinya menginjak sebuah sesaji berupa sate kambing yang diletakkan di depan gerbang makam. Astaga, gumam Rian sambil bangkit. Dia melihat sesaji itu hancur berantakan, tusuk sate patah dan daging berserakan. Rian panik dan berusaha membereskannya, tapi malah semakin berantakan. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat daun-daun berguguran. Lampu minyak di dalam cungkup makam yang tadinya menyala redup, tiba-tiba padam. Rian merasa ada yang tidak beres. Dia segera bangkit, meluruskan motornya yang masih miring, dan bergegas pergi dari tempat itu. Dalam hati, dia meminta maaf berulang kali atas kesalahannya yang tidak disengaja. Sisa perjalanan menuju desa terasa sangat menegangkan. Angin terus bertiup kencang, dan Rian merasa seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Beberapa kali dia menoleh, tapi tidak melihat apa-apa selain kegelapan. Akhirnya, sekitar pukul 1 dini hari, Rian sampai di desa Karangmulyo. Pemandangan kampung halamannya tidak berubah banyak. Rumah-rumah panggung dengan arsitektur Jawa tradisional masih berdiri kokoh, meski beberapa sudah tampak lapuk dimakan usia. Rumah keluarga Rian berada di ujung desa, dekat dengan sawah dan sungai kecil. Rumah panggung kayu jati dengan atap genteng yang sudah ditumbuhi lumut. Pak Karso memang merawatnya dengan baik, meski tidak ada yang tinggal. Rian memarkir motornya di bawah rumah dan naik ke teras. Dia mengeluarkan kunci cadangan yang selalu disimpan di balik genteng. Pintu terbuka dengan bunyi derit yang nyaring. Interior rumah masih persis seperti dulu. Kursi tamu dari kayu jati, meja dengan taplak batik, dan foto-foto keluarga yang tergantung di dinding. Di sudut ruang tamu, ada altar kecil dengan foto almarhum nenek dan kakek Rian. Rian menyalakan lampu minyak tanah yang masih ada minyaknya. Cahaya kekuningan memenuhi ruangan, menciptakan bayangan-bayangan yang bergoyang di dinding. Dia teringat mimpinya tentang nenek. Apa yang harus diambil sebelum terlambat? Rian mulai memeriksa lemari-lemari dan kotak-kotak lama. Kebanyakan hanya berisi pakaian usang dan dokumen keluarga yang sudah menguning. Di lemari kamar nenek, Rian menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Dia ingat kotak ini, dulu sering melihat nenek membukanya untuk mengambil sesuatu, tapi tidak pernah tahu isinya. Rian mencari-cari kunci kotak itu di laci-laci nenek, dan akhirnya menemukannya tergantung di balik cermin rias. Ketika dibuka, kotak itu berisi berbagai jimat dan azimat kuno, termasuk sebuah keris kecil dengan ukiran yang rumit. Di dasar kotak, ada selembar kertas yang ditulis tangan nenek dengan huruf Jawa. Rian tidak bisa membacanya, tapi ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Penjaga keseimbangan desa, jangan sampai terganggu jika terjadi sesuatu pada Eyang Surotani. Rian mengernyit. Kenapa nenek menulis tentang Eyang Surotani? Dia baru saja mendengar nama itu malam ini dari pria di warung. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari luar. Seperti suara orang berjalan di sekitar rumah, tapi langkahnya sangat pelan dan hati-hati. Rian mematikan lampu dan mengintip dari jendela. Di bawah sinar bulan, dia melihat sosok yang tidak jelas berjalan mengelilingi rumah. Sosok itu tinggi kurus, bergerak dengan cara yang aneh, seperti melayang. Rian tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi yang pasti itu bukan manusia biasa. Sosok itu berhenti tepat di depan tangga rumah, lalu mendongak ke arah jendela tempat Rian mengintip.
Rian segera mundur dan bersembunyi di balik lemari. Suara langkah kaki mulai terdengar naik ke teras. Setiap langkah mengeluarkan bunyi derit papan yang sangat keras. Lalu, suara ketukan di pintu tok. 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 Ketukan itu pelan tapi teratur. Rian tidak berani bersuara. Dia memeluk kotak jimat nenek dengan erat. Ria Aan. Suara pelan memanggil namanya dari luar. Suara itu familiar, tapi aneh. Seperti suara yang dia kenal tapi sudah berubah menjadi sesuatu yang lain. Rian, buka pintunya. Rian mengenali suara itu. Itu suara neneknya. Tapi neneknya sudah meninggal 5 tahun lalu. Impossible. Nenek, bisik Rian ragu-ragu. Iya, Rian. Nenek. Buka pintunya, sayang. Rian hampir saja berdiri untuk membuka pintu, tapi intuisinya berkata lain. Ada yang tidak beres dengan suara itu. Terlalu dingin, terlalu mati. Nenek sudah meninggal, kata Rian keras-keras. Siapa kamu? Tiba-tiba, ketukan di pintu berubah menjadi pukulan yang keras dan brutal. Brak! 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 Buka pintunya. Buka sekarang. Suara itu berubah menjadi teriakan yang mengerikan, tidak lagi seperti suara nenek. Rian ketakutan setengah mati. Dia berlari ke jendela belakang dan melompat turun. Untung rumah panggung tidak terlalu tinggi. Dia berlari sekuat tenaga menuju rumah Pak Karso yang tidak jauh dari situ. Rumah Pak Karso gelap gulita. Rian menggedor pintu dengan panik. Pak Karso. Pak Karso. Tolong buka pintunya. Tidak ada jawaban. Rian terus menggedor sambil menoleh ke belakang. Di kejauhan, dia melihat cahaya aneh di sekitar rumahnya, seperti api yang berwarna hijau kebiruan. Akhirnya, Pak Karso membuka pintu dengan wajah mengantuk. Rian, kamu sudah sampai? Kenapa malam-malam begini? Pak, ada yang aneh di rumah. Ada sosok yang mengaku nenek saya, tapi Pak Karso langsung tersadar penuh. Wajahnya berubah pucat. Masuk dulu. Cepat. Mereka masuk ke dalam rumah. Pak Karso langsung mengunci pintu dan menutup semua jendela. Kamu melakukan apa di perjalanan tadi? Tanya Pak Karso dengan nada serius. Rian menceritakan semua yang terjadi, termasuk kejadian di makam Eyang Surotani. Pak Karso menggeleng dengan wajah cemas. Astaga, Rian. Kamu sudah mengganggu Eyang Surotani. Itu sangat berbahaya. Tapi saya tidak sengaja, Pak. Tidak peduli sengaja atau tidak. Yang namanya mengganggu tempat keramat, pasti ada konsekuensinya. Apalagi Eyang Surotani. Dia itu roh yang sangat dendam dan tidak suka diganggu. Pak Karso menceritakan sejarah Eyang Surotani. Dulu, dia adalah seorang pemimpin spiritual di desa yang sangat dihormati. Tapi karena tergiur kekuasaan, dia mengkhianati desanya sendiri dengan bekerja sama dengan penjajah. Akibatnya, banyak warga desa yang menderita dan meninggal. Ketika rakyat mengetahui pengkhianatannya, mereka mengutuk Eyang Surotani. Dia meninggal dalam keadaan terkutuk, rohnya tidak bisa tenang dan menjadi penunggu yang sangat berbahaya. Nenek kamu dulu adalah salah satu penjaga spiritual desa yang bertugas menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan makhluk halus. Jimat-jimat yang kamu temukan itu adalah pusaka untuk melindungi desa dari gangguan Eyang Surotani. Lalu sekarang bagaimana, Pak? Kamu sudah mengganggu keseimbangannya. Eyang Surotani akan mencari pembalasan. Dan yang lebih parah, dia bisa mengganggu seluruh desa jika tidak segera diatasi. Semalaman itu, Pak Karso dan Rian berjaga-jaga. Dari luar, mereka mendengar berbagai suara aneh, jeritan, tawa menyeramkan, dan suara-suara yang tidak bisa diidentifikasi. Pagi harinya, mereka keluar untuk melihat keadaan desa. Pemandangan yang mereka lihat sangat mengejutkan. Beberapa rumah warga tampak rusak, seperti dihantam angin puting beliung. Pohon-pohon tumbang dan banyak hewan ternak yang mati mendadak. Yang paling mengerikan, air sumur desa berubah menjadi merah seperti darah. Warga desa mulai berdatangan, wajah mereka pucat dan ketakutan. Pak Lurah, Pak Bambang, juga terlihat sangat cemas. Pak Karso, apa yang terjadi semalam? Tanya Pak Lurah. Pak Karso menceritakan kejadian yang menimpa Rian. Warga langsung panik. Ini pasti ulah Eyang Surotani, kata Mbah Darmo, sesepuh desa yang sudah berusia 80-an tahun.
Dulu pernah terjadi hal serupa ketika ada orang yang tidak sengaja merusak makamnya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Tanya warga, Mbah Darmo menggeleng. Sulit. Eyang Surotani kalau sudah marah, tidak mudah diredakan. Butuh ritual khusus dan sesaji yang banyak. Tapi yang paling penting, orang yang mengganggu harus meminta maaf langsung di makamnya. Semua mata tertuju pada Rian. Dia merasa bersalah dan bertanggung jawab atas musibah ini. Saya akan ke makam itu, kata Rian mantap. Berbahaya, Rian, kata Pak Karso. Kalau kamu ke sana sendirian, bisa-bisa tidak kembali. Tapi ini karena kesalahan saya. Saya harus bertanggung jawab. Mbah Darmo berpikir sejenak. Ada satu cara. Kita lakukan ritual bersama-sama. Semua warga desa ikut serta. Dengan kekuatan spiritual yang besar, mungkin kita bisa meredakan kemarahan Eyang Surotani. Rencana pun disusun. Sore hari, seluruh warga desa akan berangkat ke makam Eyang Surotani dengan membawa sesaji dan pusaka spiritual yang ada di desa. Rian akan memimpin ritual meminta maaf, didampingi oleh para sesepuh, tapi ternyata, kondisi desa semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Siang hari, beberapa anak mulai sakit dengan gejala aneh, demam tinggi dan terus mengigau menyebut nama Eyang Surotani. Sore hari pun tiba. Sekitar 50 warga desa berkumpul di alun-alun, membawa obor, sesaji, dan berbagai jimat pelindung. Pak Lurah memimpin arak-arakan menuju hutan. Perjalanan menuju makam terasa sangat menegangkan. Hutan yang biasanya ramai dengan suara burung dan serangga, kini sunyi senyap. Bahkan angin pun tidak bertiup. Ketika sampai di makam Eyang Surotani, pemandangan yang mereka lihat sangat mencengangkan. Area makam yang tadinya rapi dan terawat, kini tampak seram dan menakutkan. Pohon beringin besar di sekitar makam layu dan daunnya rontok. Cungkup makam retak-retak dan mengeluarkan asap hitam dari celah-celahnya yang paling mengerikan. Di sekitar makam bergelimpangan bangkai hewan, burung, kucing, dan bahkan ada bangkai kerbau yang entah dari mana asalnya. Ya Allah, murka Eyang Surotani sudah sangat besar, bisik Mbah Darmo. Mereka menyusun formasi melingkar di sekitar makam. Para sesepuh berdiri di depan, diikuti oleh warga dewasa, dan anak-anak di belakang. Rian berdiri tepat di depan pintu gerbang makam. Mbah Darmo memimpin doa pembuka, diikuti oleh Rian yang membacakan permohonan maaf dalam bahasa Jawa kuno. Dia meminta maaf atas kesalahannya yang tidak disengaja dan berjanji akan mengganti sesaji yang rusak. Saat ritual berlangsung, suasana semakin mencekam. Angin mulai bertiup kencang, dan suhu udara turun drastis. Obor-obor yang mereka bawa mulai bergoyang hebat, beberapa bahkan padam. Tiba-tiba, dari dalam cungkup makam terdengar suara gemuruh yang sangat keras. Tanah di sekitar makam mulai bergetar. Teruskan. Jangan berhenti, teriak Mbah Darmo. Rian melanjutkan doanya dengan suara gemetar. Tapi gemuruh semakin keras dan getaran semakin hebat. Beberapa warga mulai panik dan mundur ke belakang. Kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Cungkup makam tiba-tiba retak dan hancur berkeping-keping. Dari dalam tanah muncul asap hitam pekat yang membumbung tinggi. Dan di tengah asap itu, muncul sosok yang sangat mengerikan, Eyang Surotani. Sosok itu tinggi besar, berwujud seperti manusia tua tapi dengan wajah yang sudah membusuk. Matanya menyala merah, dan dari mulutnya keluar api biru. Tubuhnya diselimuti kain kafan yang robek-robek dan berdarah. Siapa yang berani mengganggu istirahatku? Teriaknya dengan suara yang menggelegar. Semua warga ketakutan, beberapa pingsan di tempat. Tapi Mbah Darmo tetap tegar. Eyang Surotani, kami datang untuk meminta maaf atas kesalahan yang tidak disengaja. Rian tidak bermaksud mengganggu tempat peristirahatan Eyang. Sosok mengerikan itu menatap Rian dengan mata yang berapi. Kesalahan? Tawanya menggelegar. Tidak ada maaf untuk yang sudah mengganggu ketenangan abadiku. Kalian semua akan merasakan kutukan yang sama seperti yang pernah mengkhianati desa ini. Eyang Surotani mengangkat tangannya, dan dari ujung jarinya keluar kilatan api biru yang menyambar ke arah warga. Beberapa orang terkena dan langsung terbakar, berteriak kesakitan. Rian tidak tahan melihat warga tidak bersalah menjadi korban. Dia maju ke depan. Eyang, hukum saya saja. Jangan libatkan mereka. Eyang Surotani tertawa keras. Kamu ingin menggantikan mereka? Baik. Tapi kutukanku tidak hanya untukmu. Seluruh desa ini akan merasakan akibatnya. Sosok itu menunjuk ke arah desa dengan jari panjangnya. Kilatan api biru melesat ke arah kampung. Tidak, teriak Rian,
Tapi sudah terlambat. Dari kejauhan, mereka bisa melihat api mulai membakar rumah-rumah di desa. Api berwarna biru yang tidak bisa dipadamkan dengan air biasa. Lari! Selamatkan keluarga kalian, teriak Pak Lurah. Warga berhamburan berlari kembali ke desa. Tapi ketika mereka sampai, pemandangan yang mereka lihat sangat memilukan. Desa Karangmulyo sudah berubah menjadi lautan api biru. Rumah-rumah terbakar dengan cepat, dan yang mengerikan, api itu seperti hidup dan sengaja mengejar orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri. Banyak warga yang tidak sempat mengungsi terjebak dalam rumah mereka. Jeritan kesakitan terdengar dari berbagai arah. Rian berlari ke rumah-rumah yang terbakar, berusaha menyelamatkan siapa saja yang bisa diselamatkan. Tapi api biru itu sangat panas dan membakar apa saja yang disentuhnya. Pak Karso yang berusaha menyelamatkan istrinya dari rumah yang terbakar, ikut terbakar dan meninggal di tempat. Mbah Darmo yang sudah tua tidak kuat berlari dan akhirnya terjebak dalam api. Dalam waktu kurang dari 1 jam, desa Karangmulyo yang damai dan asri berubah menjadi neraka dunia. Hampir semua rumah habis terbakar, dan banyak warga yang meninggal. Rian berdiri di tengah puing-puing desanya, dikelilingi mayat-mayat orang-orang yang dia kenal sejak kecil. Pak Lurah, Pak Bambang, Mbah Darmo, Pak Karso, dan puluhan warga lainnya tewas dalam tragedi ini. Hanya sekitar 10 orang yang selamat, itu pun dalam kondisi luka bakar yang parah. Ini semua karena saya, isak Rian sambil berlutut di antara puing-puing. Air matanya bercampur dengan abu dan debu yang berterbangan. Para penyintas yang masih hidup menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa marah, tapi juga rasa iba. Mereka tahu Rian tidak bermaksud jahat, tapi fakta bahwa kampung mereka hancur karena kesalahannya tetap tidak bisa diabaikan. Fajar mulai menyingsing ketika api akhirnya padam. Desa Karangmulyo yang dulu hijau dan asri, kini hanya tersisa tanah gersang dengan puing-puing rumah yang hangus. Pohon-pohon besar yang sudah berusia ratusan tahun habis terbakar hingga ke akar. Yang paling menyedihkan, sungai kecil yang dulu jernih dan menjadi sumber kehidupan warga, kini kering dan berubah menjadi selokan hitam pekat yang mengeluarkan bau busuk. Rian dan para penyintas terpaksa meninggalkan desa. Mereka mengungsi ke desa tetangga, tapi berita tentang kutukan Eyang Surotani sudah menyebar. Tidak ada yang mau menampung mereka karena takut kutukan itu ikut menyebar. Akhirnya, mereka harus pergi ke kota terdekat dan hidup sebagai pengungsi. Rian menanggung beban psikologis yang sangat berat. Setiap malam dia bermimpi tentang warga desa yang terbakar, dan suara jeritan mereka terus bergema di telinganya. Beberapa bulan kemudian, Rian kembali ke lokasi bekas desa Karangmulyo sendirian. Dia ingin memastikan kondisi kampung halamannya dan berdoa untuk arwah para korban. Pemandangan yang dia lihat semakin memilukan. Desa yang dulu subur kini benar-benar menjadi tanah mati. Tidak ada rumput atau tanaman yang tumbuh. Bahkan burung pun tidak ada yang mau hinggap di area itu. Di tengah puing-puing bekas desanya, Rian membangun makam sederhana untuk mengenang para korban. Dia juga menanam bunga-bunga di sekitar makam, meskipun bunga-bunga itu selalu layu dalam beberapa hari. Setiap minggu, Rian datang ke tempat itu untuk berdoa dan membersihkan makam. Dia juga sering bicara sendiri, meminta maaf kepada arwah warga desa yang meninggal karena kesalahannya. Tahun-tahun berlalu, tapi rasa bersalah Rian tidak pernah hilang. Dia sudah pindah ke Jakarta dan berusaha memulai hidup baru, tapi bayangan tragedi itu selalu menghantuinya. Kabar buruk terus berdatangan. Para penyintas yang berhasil selamat dari tragedi itu, satu persatu meninggal dengan cara yang aneh. Ada yang meninggal karena mimpi buruk yang tidak pernah berhenti, ada yang tiba-tiba sakit aneh dan tidak bisa disembuhkan dokter. Rian menyadari bahwa kutukan Eyang Surotani belum berakhir. Kutukan itu akan terus mengikuti siapa saja yang terlibat dalam kejadian malam itu. 5 tahun setelah tragedi, Rian adalah satu-satunya penyintas yang masih hidup. Tapi hidupnya sudah tidak bisa disebut hidup lagi. Dia menderita depresi berat dan sering mengalami halusinasi. Setiap malam, dia melihat sosok-sosok warga desa yang terbakar datang menghantui apartemennya. Rian sudah berusaha berbagai cara untuk menebus kesalahannya. Dia sering berziarah ke makam keramat lainnya, memberikan sedekah besar-besaran, bahkan sempat bertapa di berbagai tempat spiritual. Tapi semua sia-sia. Kutukan Eyang Surotani terlalu kuat untuk dihapuskan. Pada suatu malam di bulan ke-5 tahun ke-6, Rian memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya. Dia kembali ke lokasi bekas desa Karangmulyo untuk terakhir kalinya. Dia duduk di tengah puing-puing rumahnya yang dulu, dikelilingi makam-makam sederhana para korban. Sinar bulan menyinari tanah gersang yang dulu adalah kampung halamannya. "Maafkan saya," bisiknya sambil menangis. "Saya tidak pernah bermaksud membawa petaka bagi kalian semua." Angin malam bertiup pelan, membawa aroma dupa yang familiar. Rian mendongak dan melihat sosok yang sudah lama ditunggunya. Eyang Surotani berdiri tidak jauh darinya, tapi kali ini sosoknya tidak semengerikan dulu.
Dia tampak seperti lelaki tua biasa dengan wajah sedih. "Kamu sudah menderita cukup lama," kata Eyang Surotani dengan suara yang tidak lagi menggelegar. "Kutukan sudah terbayar dengan penderitaanmu. Tapi warga desa yang tidak bersalah, mereka sudah tenang di alam sana. Mereka tidak menyalahkanmu lagi." Rian menangis semakin keras. "Saya tetap tidak bisa memaafkan diri sendiri. Kalau begitu, bergabunglah dengan mereka. Jadi penjaga desa ini seperti mereka. Jaga agar tragedi serupa tidak terulang lagi." Eyang Surotani mengulurkan tangannya. "Kamu bisa memilih. Hidup dengan penyesalan selamanya, atau mati dan menjadi pelindung tempat ini." Rian menatap tangan itu. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, dia merasa ada ketenangan dalam hatinya. "Jika saya menjadi penjaga, apakah saya bisa melindungi orang lain agar tidak mengalami nasib seperti saya?" "Ya. Kamu akan menjadi peringatan bagi siapa saja yang ingin mengganggu keseimbangan spiritual." Tanpa ragu lagi, Rian menyambut tangan Eyang Surotani. Keesokan paginya, seorang pengendara motor yang melewati bekas desa Karangmulyo menemukan mayat seorang pemuda di tengah puing-puing. Anehnya, wajah mayat itu tampak tenang dan damai, seperti sedang tidur nyenyak. Berita kematian Rian tersebar, tapi tidak ada yang mau mengurus jenazahnya karena takut kutukan. Akhirnya, jenazah itu dikubur di lokasi yang sama, tepat di samping makam para korban tragedi 6 tahun lalu. Sejak saat itu, area bekas desa Karangmulyo menjadi tempat yang sangat angker. Konon, siapa saja yang lewat di situ pada malam hari akan melihat sosok pemuda yang menangis sambil meminta maaf. Pemuda itu adalah Rian, yang kini menjadi penjaga spiritual area tersebut. Tugasnya adalah memperingatkan setiap orang yang melewati tempat itu agar berhati-hati dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dia lakukan. Beberapa orang yang pernah bertemu sosok Rian bercerita bahwa pemuda itu selalu mengatakan hal yang sama. Hati-hati dengan tempat keramat. Satu kesalahan kecil bisa membawa petaka besar. Jangan seperti saya yang menghancurkan kampung sendiri karena kelalaian. Tahun-tahun berlalu, dan legenda tentang desa Karangmulyo yang terkutuk menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun. Orang tua selalu mengingatkan anak-anak mereka untuk selalu berhati-hati ketika melewati tempat keramat, dan jika tidak sengaja mengganggu, segera minta maaf dengan tulus. Karena seperti yang terjadi pada Rian, satu kesalahan sepele yang tampaknya tidak berarti, bisa membawa kehancuran pada banyak orang yang tidak bersalah. Dan penyesalan seumur hidup tidak akan pernah cukup untuk menebus kesalahan yang sudah terlanjur terjadi. Hingga kini, jika ada yang melewati jalan menuju bekas desa Karangmulyo pada malam hari, mereka masih bisa mendengar suara tangisan yang samar-samar terbawa angin. Tangisan seorang pemuda yang untuk selama-lamanya harus menanggung beban kehancuran kampung halamannya sendiri. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.